ajaran syariat Islam menuju kepada agama tauhid. Nek uang belajar syariat Islam, konsep resep perintah, larangan, janji-janji Allah, kalau kita tidak menemukan agama tauhidnya, kalau tidak menemukan agama budinya, berarti selama ini kita mempelajari, belajar syariat Islam belum menemukan tujuan yang sesungguhnya. Hanya gur pinter ceramah, pinter moco, pinter nulis, pinter menghafal tok. Sejarah itu mahal sekali, tidak bisa dinilai dengan uang. Mas Andri. Terus waktu seperti itu pun tidak akan terulang kembali. Niku namine ngopi ngatan, ngopi ngulon, ngopi ngalor, ngopi ngidul, ngopi kabeh. Ngopi ngosongno pikiran, dikosongno tapi dikorai, ora dikosongno engko nang ngosongno tok tapi gak ono sing dikorai. Berarti kosongnya kan dengan bentuk keterpaksaan. Engko nek ngono ujung-ujunge ngelamun, angen-angen sampai intine ngelamun, tidak tahu kanan kirinya. Ngelamun kok Pak nggih. Nek ngosongno kelawan ono sing dikorai, berarti arah pengosongan itu, ngenol itu kan terarah. Nek gak ono sing diruknya teko awake dhewe ngorai, berarti kosongnya hanya bentuk yang namanya niku wae. Mboten ngenol ngosong yang sesuai. Tujuannya ngopi, ngosongno pikiran kotormu, berarti ono sing dikorai. Nek sing dikorai berarti membersihkan jero kotoran ben megah. Ngedalaken kotoran kudu ono pembuktiane apa sing ditokno. Rasane piye sing ngetokno kotorane ati iki. Tapi nek gak krasa ngetokno, berarti kita tanda tanya besar, betulkah ngopi kuwi iki engko nang hanya oleh aduwe ngopi tok tapi gak iso ngorai ngresiki kotore ati lan akal. Mboten. Dadi ono wong sing meneng iki memang ngenol, rileks, nyantai, pasrah nang pangerane. Wis ngilangno rumangsa pintere, rumangsa isoe, rumangsa saktine, rumangsa manggine. Diseleno kabeh. Lah, nek pun ngoten pasti ngorai, ngetokno, ngeruki ya kekotoran ning jero ben megah. Tapi nek menengi ngosongne iki difokuskan, nggak bisa. Mulai masih ada yang dituju dalam bentuk fokus ini. Tapi nek wis ngosong nol tenanan, berarti tidak ada yang difokuskan. Bahasa pasrah, lillah. Tidak ada yang namanya niki
saraf itu tegang, rileks, ngenol, pasrah, ilang no rumongsoi. Kita harus aku iki ora ndek apa-apa, kabeh hak sing kuwasa. Mari digerakkan dengan generator hati dan akal. Lah, sumber generator itu dalam hati, dipasang fanbel menuju nanggone generator dalam otak pikiran. Makanya diesel iku mesti ono penggerake, engko disambung nombari roda gilae ono fanbel. Nah, penggerak utama adalah hati, supaya sambungannya penggerak otak kita sesuai. Maka nur kolbun itu cahaya dalam hati, bisa membersihkan akal pikiran kita dari kekotoran pola pikir. Sehingga apa? Persekutuan dalam diri yang menguatkan kita, yang menguatkan pikiran kita, yang menguatkan tenaga kita, yang membentuk kesaktian-kesaktian yang terbentuk dari persekutuan itu akan hilang. Itu yang namanya ngenol dengan pembuktian kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan sekutukan aku manusia dengan ciptaanku. Karena yang maha melindungi adalah aku, bukan ciptaanku. Ciptaanku hanya sebagai sarana. Ketika alatnya benar, tolok ukurnya benar, bahkan cara kerohaniannya harus betul-betul benar. Alatnya benar, cara kerohaniannya benar, dan tolok ukurnya betul paham. Janji Allah itu pasti akan terjadi. Allah tidak akan ingkar janji ketika sistem ketuhanannya benar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum kita sakaratul maut, kita harus membuktikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kita itu datang dari Allah, dari alam ketuhanan, akan kembali kepada Allah menuju ke alam ketuhanan. Maka itulah bentuk agama tauhidnya. Bentuk dari agama tauhidnya yang diproses dari ajaran syariat Islam untuk pembuktian agama tauhidnya. Nah, ketika sudah nyampe pada tuntunan bersining atilan akal, maka Allah akan berikan bonus yang namanya mauna, pitulungi Gusti Allah. Itu seleksi dari Allah, bukan kekuatan dari persekutuan yang masuk dalam diri. Ikut kalau orang soleh mauna, kalau seorang waliullah namanya karomah, pitulungan Allah dalam bentuk makom waliullah. Kalau nabi adalah mukjizat. Lah, mauna dalam bentuk orang soleh, itu karomah dengan bentuk walinya Allah, mukjizat dalam bentuk nabinya Allah. Itu apa sungguhnya? Intinya adalah akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Mukjizat tertinggi di jagat raya adalah para nabi. Apa mukjizatnya? Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, Pak. Nek sakti mandi itu kadang-kadang menipu kita. Betulkah sakti mandi itu terbentuk seleksi dari Allah? Rata-rata didoping setan dari golongan jin yang kita taklukkan dalam bentuk amalan wiritan, dalam bentuk ibadah yang tidak berbasiskan pada jalan ketauhidan. Karena tauhid adalah sebuah tolok ukur diterimanya amalan dan ibadah seseorang. Sopo sing diakui dadi hambai Gusti Allah, maka amalnya, ibadahnya akan sambung dengan bentuk pembuktian budi pekerti luhur atau akhlakul karimah. Itulah yang dikatakan ajaran syariat Islam sebagai sarana, sebagai alat untuk menuju pada agama tauhid dalam dirinya masing-masing.
Nah, berarti intinya gitu, kita menjalankan alat rukun Islam, zikir, sholat, dan puasa, tujuannya ben kita itu bisa membersihkan hati dan akal. Apa yang dibersihkan? Persekutuan dalam diri. Apa bentuk wujudnya? Setan dari golongan jin yang masuk dalam diri kita, yang masuk secara otomatis atau secara kita paksakan dengan bentuk amalan dan wiridan yang tujuannya adalah supaya kita bisa A, bisa B. Ini namanya menaklukkan setan dari golongan jin supaya dia masuk dalam diri. Ono sing nglakoni iki ping amalan iki ping 1000 dipasani pirang dino, akhirnya dites oke. Berarti amalan wiridan didoping dengan puasa berapa hari, apalagi dikasih minyak wangi, dibarkakan dupa atau kemenyan atau kembang. Ini alat untuk menaklukkan setan dari golongan jin, entah muslim atau non muslim, supaya dia masuk dalam diri kita, supaya hajat kita terkabul. Lah ini beresetnya kalau kita tidak tahu jalan kerohanian ketauhidan. Kekuatannya terbentuk dari persekutuan setan dari golongan jin dan manusia, karena alatnya, caranya dan tolok ukurnya tidak sesuai dengan jalur kerohanian ketauhidan. Mengisahkan Allah, meninggalkan Allah, hilangkan persekutuan. Jangan sekutukan aku manusia dengan ciptaan. Itulah janji Allah. Dan Allah itu sangat tahu kebutuhan kita, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang menjadikan permasalahan manusia di jagat raya adalah manusia yang hanya menguatkan keinginannya saja, sing mengutamakan keinginan dan nantinya akan menuju pada sebuah keterpaksaan, karena keinginan itu adalah sebuah nafsu manusiawi untuk punya hajat apapun dan pasti tidak terkontrol. Akhirnya inilah membentuk ketidakseimbangan di dalam jagat kita sendiri. Nah, untuk supaya kita sampai pada kebutuhan, maka seimbangkanlah hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan Sang Maha Penciptanya harus sinergi. Maka kebutuhanmu ya manusia, aku lebih tahu. Aku punya sifat Rahman ya manusia. Tak berikan sifat Rahman ini kepada siapapun ciptaanku, tapi sifat Rahmanku itu, kalau kita nggak menemukan Rohime Gusti Allah, maka sifat Rahmane Allah itu mau sing diwenehi nang nggone makhluk ciptaane kabeh iku mau menjadikan sebuah bencana di jagat raya. Berarti intelektual tidak seimbang dengan spiritual. Ilmu kalam yang dipelajari dari konsep resep kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, kalau tidak menemukan yang namanya ilmu alimul ghaibi wasyahada, maka intelektualnya tidak sesuai dengan spiritualnya penghambaan kepada Allah. Tunggulah bencana yang luar biasa terbentuk dari tanah, air, angin, dan api. Ini pasukan Allah yang nggak usah dibayar. 4 unsur ini adalah pasukan Allah yang tidak tertanding di jagat raya. Kalau ini sudah gerak, semua akan hancur. Apapun kecanggihan manusia akan hancur. Jadi pasukan Allah yang terbentuk dari bumi, angin, air, dan api, ini pasukan yang siap gerak, siap satu komando, yang tidak berbayar. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan, karena ulah manusia yang tidak menemukan keseimbangan antara intelektual dan spiritual, antara pola pikir kecerdasan dengan penghambaannya kepada Sang Maha Kuasa tidak seimbang, sehingga bencana di mana-mana. Maka ajaran syariat Islam menuju kepada agama tauhid,
nek uang belajar syariat Islam, konsep resep perintah, larangan, janji-janji Allah, kemudian sejarah-sejarah para nabi, orang-orang alim, orang-orang dolim, kalau kita tidak menemukan agama tauhidnya, kalau tidak menemukan agama budinya, berarti selama ini kita mempelajari, belajar syariat Islam belum menemukan tujuan yang sesungguhnya. Hanya gur pinter ceramah, pinter moco, pinter nulis, pinter menghafal tok, tidak diimbangi dengan bentuk nikmat rohbaniyah, jiwa mutmainnah, khusyuk setiap saat dan waktu. Maka tunggulah, Allah itu maha kaya dan maha bijaksana. Dan masalah, karena dunia ini diciptakan oleh Allah itu diperuntukkan untuk manusia. Silakan mencari apapun di jagat raya, tapi satu manusia, hatimu hanya untuk aku manusia. Ayo mencari uang sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, apapun di jagat raya, carilah. Tapi aku minta manusia, hatimu hanya untuk aku, hatimu hanya ingatlah kepadaku, hatimu hanya dikhususkan untuk aku manusia. Hati yang mana? Hati nurani. Akal yang mana? Akal sehat. Sehingga cahaya dalam hati akan terbentuk, maka iman tauhid akan wujud di dalam diri kita. Sehingga apa? Kita menjadi manusia selama di dunia, selama di akhirat. Silakan mencari jabatan setingginya, harta sebanyak-banyaknya, tapi hatimu hanya untuk Allah, bukan untuk ciptaan. Nah, disitulah perang yang paling besar. Disitulah perang yang paling besar. Silakan kau raih apapun di jagat raya, tapi hatimu hanya untuk Allah. Ini Pak, ini adalah perang yang sangat besar. Karena rata-rata kalau kita sudah mendapatkan apapun yang kita inginkan di dunia, rata-rata hati kita terlena Pak. Muncullah kesombongan, muncullah rumongso pintere, rumongso aku sukses mergo aku, gak mergo Allah. Muncullah adigang-adigungnya. Nah, ini adalah sifat setan. Berarti dunia ini adalah racun. Kita di dunia untuk mencari penawar racunnya. Apa? Hadapkan hatimu kepada Allah, sehingga apapun yang kau dapatkan, kita tidak keracunan, tapi kita mendapatkan penawarnya racun, sehingga kita hidup di dunia akan mendapatkan kesenangan, kepuasan menuju kepada tenang bahagia. Jangan sampai senang puas tidak menemukan tenang bahagia. Kalau sudah senang puas tidak menemukan tenang bahagia, maka muncullah kebimbangan, kebingungan, was-watir. Sehingga apa? Selamanya kita akan bimbang dan bingung. Walaupun harta ada, jabatan tinggi, tapi kalau tidak menemukan tenang bahagia, tunggulah kehancuran dalam diri kita sendiri. Mergo setan tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, gimana caranya manusia tidak menemukan bentuk pembuktian diakuinya menjadi hamba Allah? Dikon-kon dadi hambain donya, mari setan dewa iki.